Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini ya akhirnya mic saya berfungsi lagi, puji Tuhan. Dan ya, sebelum itu saya mengucapkan dulu selamat Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakan juga. Oke, jadi oh ya, seperti yang saya pernah bilang kapan hari ini, mungkin tahun ini ya, ini terakhir saya bisa maksudnya bikin video rutin. Tahun depan masih bisa bikin video, masih tetap bikin video, cuma mungkin nggak rutin. Jadi ya ada beberapa kesibukan lah menurut saya, jadi mungkin tahun depan nggak bisa serutin ini lagi buat video gitu ya. Jadi ya, maafkan saya ya. Jadi hari ini saya akan bahas tentang Liga Inggris. Jadi seperti yang kalian tahu, Liga Inggris ini ada Boxing Day. Boxing Day itu bukan tinju, bukan ya. Jadi Boxing Day itu hadiah Natal dari Liga Inggris bagi pemirsa, yaitu tiap 3 hari klub tanding. Jadi pertandingannya dikebut, jadi dari tanggal 26, 27, 28, 29 sampai nanti tahun baru nanti itu ada pertandingan terus gitu. Nah, jadi kita bahas dari yang paling awal dulu. Yang paling awal bukan Big Six yang saya mau bahas, tapi Newcastle lawan Nottingham Forest. Jadi ini pertandingan pertama di Liga Inggris, dan ya uniknya pertandingan ini kalau di Indonesia itu mulainya jam setengah 8 di hari biasa. Biasanya kalau jam setengah 8, jam 8 atau jam 10 itu di hari Sabtu atau Minggu. Tapi kali ini di hari biasa, di hari Senin. Jadi waktu itu saya sempat lihat pertandingannya. Ya, perlu baca line up yang nggak mungkin nggak usah lihat di internet aja. Ya, Newcastle bermain dengan formasi 4-3-3, Nottingham Forest 4-2-3-1. Di babak awal ya Newcastle unggul dulu lewat penalti, golnya Alexander Isak di menit 23. Tapi ya setelah itu Nottingham lebih menciptakan peluang berbahaya dan counter lebih efektif, dan akhirnya bisa cetak gol lewat Chris Wood di menit 45+1 di babak pertama. Di skor pertama 1-1 masih imbang. Petakannya terjadi di babak kedua. Ya, aku lihat pertama terutama organisasi pertahanannya Newcastle ini yang cukup hancur ya. Lihat gol kedua terutama dan dilewati dengan mudahnya sama Chris Wood, dan ya dia memperdaya kipernya Newcastle waktu itu Buffett, dan mencetak gol. 2 gol, dan gol ketiganya itu cuma berselang 7 menit, dan itu skemanya hampir sama 3-1, dan pemain ini cetak hat-trick Chris Wood. Jadi ya gila, Chris Wood di sini cetak hat-trick. Dan kalau nggak salah aku pernah lihat di statistik, goals per gamenya si Chris Wood itu lebih besar dari Erling Haaland atau apa. Saya nggak tahu benar atau enggak. Jadi ya Chris Wood ini striker yang cukup tajam juga, karena pengambilannya kalau nggak salah cukup sedikit. Itu sudah benar, saya cek di internet, dia sudah tampil berapa kali. Penampilannya si Chris Wood itu oh 17 kali 7 gol. Ya, sebenarnya nggak bagus juga sih. Katanya gol per gamenya bagus. Aku lihat di internet katanya. Oke, jadi ya ini ya Newcastle yang lawas sih. Newcastle jelas definitely kehilangan 3 poin, karena harusnya mereka bisa menang, tapi ya apalagi di kandang sendiri yang katanya angker. Jadi kalau biasanya Newcastle main di kandang sendiri itu jauh lebih angker daripada main di kandang lawan. Tapi kandang sendiri sekarang malah kalah. Dalam 5 laga Newcastle kalah 4 kali. 4 kali loh. Kalah lawan sebelumnya itu kalah lawan siapa ya? Luton. Bahkan lawan Luton pun kalah. Aduh, malu-malu. Tottenham yang katanya hancur loh. Kalah Newcastle sama Everton lagi bahkan. Jadi ya mungkin musim lalu 4 besar itu lebih ke keberuntungan ya, dan ya karena juga pelatihnya sih nggak jelas juga ini Newcastle. Dan dengan ini Nottingham Forest pada di posisi 16, menjauhi degradasi untuk sementara, unggul 2 angka atas Luton yang di posisi degradasi.
Oke, kita lanjut ke Big Six sekarang. Tapi nggak semua Big Six, jadi saya akan mulai dulu dari MU lawan Aston Villa. Nah ya, kali ini ya karena ini cukup seru ya. Aston Villa lagi bagus juga. Maka waktu itu ada posisi kedua kalau nggak salah. Kedua atau ketiga mana. Kita baca line up-nya. Onana, Wan-Bissaka, Varane, Evans, Dalot, Mainu, Eriksen, Garnacho, Fernandes, Rashford, Højlund. Ya, Varane balik lagi setelah cedera akhirnya. Udah harus mainin bocah kemarin sore lagi Ten Hag. Maino dimainkan. Ya, Maino cukup bagus sih sebagai pemain muda, dia cukup tenang. Oke. Garnacho ya dia cetak gol ulung lah. Sama ya Højlund yang masih belum pernah cetak gol sama sekali. Aston Villa, Martinez, mantan kipernya Arsenal, Digne, Lenglet, mantan pemain Barcelona ini, Diego Carlos Consa, Douglas Luiz, Dan Donker, Jordan Ramsey, John McGinn, Leon Bailey, Oli Watkins. Ya ini rata-rata seperti biasa sih. Oke, kita ke pertandingannya. Di pertandingannya ya Aston Villa lebih dulu ya menguasai lah pertandingan, dan mereka kasih cetak 2 gol bahkan lewat John McGinn sama Leander Donker. Itu cuma selang 5 menit loh. Yang gol pertama John McGinn itu jelas salahnya Onana. Dia bolanya itu ya dia free kick toh. Bolanya itu dekatnya Onana, tapi Onana nggak bisa antisipasi dan gol. Karena di depannya Onana itu nggak ada yang nendang, jadi praktis John McGinn yang cetak gol, yang apa itu ambil free kick gitu. Dan 5 menit berselang ya itu gol yang indah sih. Dia posisinya membelakangi gawang si Dan Donker, tapi dia kayak sedikit kakinya kayak dia apa ya nggak tahu diangkat ngono, jadi cetak gol pakai apa ya namanya, aku lupa, telapak kaki lah, tapi bagian belakang, bagian depan sini. Jadi dia kayak scorpion kick lah, mirip-mirip scorpion kick. Dikit 2-0 ya. Ini banyak yang kira MU bakal kalah karena juga Aston Villa, MU gak main bagus juga di babak pertama. Di babak kedua baru mereka mulai bangkit, dimulai dari Garnacho di menit 59 dari asisnya si Rashford juga pinter ya, dia tahu Garnacho dalam posisi kosong dan dia kasih umpan yang bagus sampai 2 defender Villa nggak bisa nahan umpan itu, jadi cukup luar biasa. Dan umpan juga nggak terlalu dekat kiper, maka itu akurat banget umpannya. Di menit 71 Garnacho cetak gol lagi, keren juga ini 2 gol ini lagi on fire ini. Dan momen penentuan ada di Rasmus Højlund. Lewat sebuah corner, dia bola muntah, dia cetak gol. Akhirnya dia cetak gol setelah 500 laga di Liga Inggris. Nah, akhirnya ini penentuan. Shots-nya 13-10 ya, ini obat statistiknya 7-4 shot on target. Posisinya padahal kalah MU loh, lebih banyak Aston Villa, tapi MU lebih ke counter ya, itu yang bikin mereka berbahaya. Passingnya 393 banding 462 dan akurasi passing 79% dan 82%. Untuk ukuran MU 79% ya elek sih, cuma ya karena mereka mungkin lebih ke counter ya, jadi nggak terlalu peduli umpan akurat atau apa. Ya selamat ya pada MU. Ini ya kemenangan bagus sih, soalnya Man City, Arsenal, siapa lagi ya, Tottenham sama Chelsea kalau masalah kalah lawan Aston Villa. Jadi ya kemenangan Aston Villa prestasi walaupun di kandang sendiri, tapi nggak tahu nanti kalau di kandang lawan gimana. Ya bagus lah, ini comeback yang bagus bagi MU, ini meningkatkan percaya diri sama mereka menjaga rekor bagus ya di Boxing Day. Mereka kan kalau nggak salah unbeaten, jadi tidak terkalahkan selama Boxing Day. Mereka menjaga rekor itu. Kali ini ya juga Aston Villa gagal menjadi tradisi
menumbangkan tim besar lagi. Tiba-tiba tinggal lawan itu ya, yang Liverpool itu, cuma Liverpool sama MU yang menang. Jadi ya Aston Villa gak saya bayangkan juga. Di 2 laga mereka nggak menang ya Aston Villa. Sebelumnya seri lawan Luton loh yang peringkat atas. Jadi mungkin tekanan buat mereka gitu. Oke, kita lanjut ke Chelsea lawan Crystal Palace. Ya ini sebenarnya cukup sengit ya. Sengit karena Chelsea-nya hancur juga. Jadi pemenangnya nggak bisa ditebak dengan mudah. Sama-sama papan tengah. Chelsea ini ya pantas menurunkan hampir semua bocah. Bahkan yang paling tua itu Kuku baru 26 tahun. Itu paling tua. Sisanya bocah semua, 2000-an. Sama ya paling Dede Petrovic 90-an. Sisanya ya bocah. Sampai dibilang youngest side of the Premier League kata komentatornya. Dengan rata usia kalau nggak salah 23 tahun. Crystal Palace ya Henderson, Mitchell, Guehi mantan pemain Chelsea juga. Henderson, Klein, kapten juga ya Guehi, masih muda padahal. Eze, Richards, Lerma, Ayu, Mateta, Olise. Ya, dan di babak pertama ya bagusnya Chelsea unggul dulu lewat si Mudryk di menit 13. Ya itu agak satu dari planet sih. Soalnya Mudryk pun tidak nyangka dia bisa cetak gol kayak gitu, tapi ya baguslah akhirnya dia cetak gol lagi. 1-0. Kemudian ya tapi nggak pas di akhir babak pertama Crystal Palace yang cetak gol lewat Michael Olise di menit 41. Sebenarnya Chelsea nggak berhubungan cukup bagus juga sih. Crystal Palace beberapa kali ngelawan dan akhirnya mereka bisa cetak gol penyama kedudukan. Ya ini cukup imbang sebenarnya pertandingannya. Babak kedua pun cukup imbang. Ya bahkan gol penentunya Chelsea kemenangan itu baru ada di menit 89. Habis dilangkat di kotak penalti siapa itu? Itu siapa? Noni Madueke masih cetak gol di menit 89. Aku jujurnya pertama meragukan squad bocah aja sih karena kan ada leader bocah semua, ternyata bisa menang. Ya oke lah. Berarti nggak sia-sia gambarnya si Pochettino. Bahkan Thiago Silva kan cadangan, dia biasanya main. Tembakannya 9-13, shot on target 4-5. Possession 64% banding 36%, jadi lebih banggul Chelsea ya dalam possession. Cuma Crystal Palace dalam 36% bisa 13 ya, 5 on target. Berarti counternya itu cukup efektif. Passing 644 banding 52, akurasi passing 88% banding 81%. Ya bagus ya akurasi passingnya Chelsea. Ini mungkin yang menyebabkan mereka menang juga. Chelsea sekarang tapi dengan kemenangan Chelsea tetap di posisi 10. Gila ya, setia banget Chelsea sampai ke 10 dari September sampai sekarang mereka 10 terus. Emang luar biasa Chelsea ini. Dan masih unggul, Newcastle masih unggul 4 angka atas Chelsea. Jadi kalau nanti Chelsea match ke depan menang lagi masih peringkat 10, atau mungkin kalau nggak menang bakal turun mungkin. Ya sedangkan si Crystal Palace di posisi 15. Oke, kita lanjut ke match besoknya. Itu ada 2 sih langsung. Pertama ada Brighton lawan Tottenham dulu ya. Ya ini cukup seru juga, cukup seimbang. Brighton ya di papan atas juga, nggak bisa diremehkan. Kita lihat line up-nya: Jason Stilly, Hinselwood, siapa menanyi, Heke nggak tahu, Lewis Dunk kaptennya, Igor Beck, Billy Gilmore nggak sih? Oh ya, Billy Gilmore, Pascal Gross, James Milner, kakek Milner yang sudah 73 tahun, Buonanotte pemain muda, Pedro pemain muda, Welbeck pemain MU. Tottenham, Vicario, Udogi, Davies, Emerson, Porro, Højbjerg, ini Malangsar nggak sih? Yuminson, Kulusevski, Johnson, sama Richarlison. Ya ini ya bisa ditaruhkan si siapa itu? Si Ange. Eric Dyer cadangan, Lo Celso cadangan. Oke, kita pertandingannya ya Brighton unggul dulu lewat Jack Hinselwood di menit 11. Itu organisasi pertandingan cukup hancur sih. Soalnya si Hinselwood ini dia berdiri bebas di kotak penalti ya. Jadi pemain Tottenham kan merapat di satu sisi di tengah,
dia nggak nyangka Hinshelwood di kanan itu nggak ada yang jaga. Jadi dan itu posisinya onside. Jadi dioper sama pemain Brighton yang pinter ini ketemu Hinshelwood langsung dia bahkan sempat pegang bola dulu baru tendang. Dan gol itu gol yang ya kiper nggak bisa buat apa-apa, itu terlalu dekat soal jaraknya. 1-0, bahkan dia dapat penalti lagi kalau nggak salah Kulusevski yang melanggar, itu Joao Pedro cetak gol di menit 23 dapat penalti. 2-0 di babak pertama. Spurs habis ya, ini Spurs diserang terus sih istilahnya, diopo-opo sih, bahkan Vicario harus melakukan beberapa penyelamatan. Ya babak kedua Pervis Estupinan namanya cetak gol lagi, itu golnya bagus banget dari sisi kiri, tembak melengkung langsung ke kanan dari luar kotak penalti. Itu gol yang indah, kiper manapun nggak bisa nangkep. Jadi bukan saya Vicario juga. 3-0 dan dapat penalti lagi Brighton, jadi dapat 2 penalti. Joao Pedro cetak gol di menit 75. Jadi Joao Pedro dapat cetak 2 gol penalti lah istilahnya. 4-0 ya, Spurs baru bisa dapat gol 4-0 loh ya, paling pemain Spurs wes nyerah dan pasti selesai wes Spurs. Jadi dapat gol hiburan lewat Alejo Felix di 81 dan Ben Davies di 85. Ya oke lah untuk hiburan lah, etis kalau nggak terlalu memalukan lah kalau 4-2 dibanding 4-0 kan. Tapi tetap aja hancur Tottenham asli. Makanya di caption Instagramku tak tulis Spurs diajarin main bola sama Brighton ayam sayur lah. Shot 15 banding 19, shot on target 9 banding 3. Spurs cuma 3 loh, dari 19 shot on target cuma 3. Selain karena defense-nya hancur, depannya juga nggak efektif, susah cetak gol. Itu yang bikin mereka kalah juga. Dan lihat yang cetak gol ini kan pemain back kalau nggak salah semua. Felix ini posisinya dia striker. Tapi striker muda lah. Jadi Richarlison, Heung-min Son, Kulusevski yang biasanya inti ya, itu nggak cetak gol. Ya ini mandul lah istilahnya, striker intinya. 45% banding 55%. Jadi Brighton cuma 45% loh pada posisinya, tapi mereka efektif banget. 4-5-3 banding 5-1-7, 82% banding 84%. Best Spurs ya kalau secara possession akurasi pasti nggak berubah amat, cuma mereka praktis opo-opo karena Brighton lebih menggunakan permainan sampai ya tak bilang ya ini emang labil ya Tottenham ini ayam sayur ini. Habis menang kan awalnya kan menang terus sampai manajernya berapa kali dapat manager of the month si Ange Postecoglou ini. Habis itu kalah beruntun 5 laga, 4 kali kalah, 1 kali seri. Kemudian menang lagi 3 kali beruntun, kemudian kalah lagi. Jadi kayak roller coaster ya. Naik turun, sekali turunnya gila. Tim bola kalau nggak konsisten gini paling ya 4 besar atau ya Europa League lah paling. Kalau juara agak susah soalnya, mungkin hampir nggak mungkin soalnya harus konsisten. Ini naik turun. Dan ya biasanya Tottenham agak susah bermain bagus 90 menit, jadi biasanya main bagus ya paling 60 menit katanya 1 punit, sisanya hancur lah gitu. Dan yang terakhir Arsenal lawan West Ham, ini main di kandang sendiri, jadi Arsenal di-expect menang, apalagi West Ham harus juga dibabat sama Liverpool 5-1, tapi West Ham juga barusan kalahin MU, jadi nggak bisa diremehin. Jadi mereka dalam percaya diri yang tinggi West Ham. Kita line up aja ya. David Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Odegaard, Rice, Trossard, Saka, Jesus, Martinelli. Trossard jadi midfielder ya. Wow. Areola, Emerson, Ogbonna, ini West Ham. Panos, apa menang ini? Koval, Socek, Edson Alvarez, Lucas Paqueta, James Ward-Prowse, mantan pemain Southampton, kaptennya juga. Kudus, mantan pemain Ajax, dan Jared Bowen. Kebanyakan sini lama sih, jadi pemain lamanya West Ham. Di babak pertama ya Arsenal langsung keteteran lewat Thomas Socek di menit 13. Masalah dengan Arsenal adalah mereka main terlalu stylish dan penyerangnya nggak bisa cetak gol semua. Dan maksudnya nggak bisa cetak gol sih, lagi mandul. Gabriel Jesus yang biasanya bagus, kali ini berapa peluang besar dia nggak cetak gol. Bukan saja Saka nggak seberapa kelihatan juga, Martinelli juga, dan ya
backnya hancur asli. Dan ya tapi kalau gol pertama Thomas Soucek itu lebih ke kipernya ya, si David Raya, dia gagal antisipasi apa dan cetak gol. West Ham masih cetak gol 1-0 di babak pertama. Di babak kedua West Ham cetak gol lagi lewat si Konstantinos Mavropanos yang namanya susah ini di menit 55. Jadi sudah 2-0 nih, 2-0 di babak kedua. Arsenal baru bangkit, tapi mereka pun gagal ciptakan peluang besar istilahnya. Big chance-nya dikit. Mereka ciptakan peluang, cuma nggak bisa cetak gol. Ya, bahkan West Ham di akhir dapat penalti hampir aja itu 3-0, tapi David Raya ya nebus kesalahannya ya. Tapi ya percuma juga, mau masuk pun atau nggak masuk tetap kalah juga ya dia. Ini kekalahan yang memalukan juga bagi Arsenal di kandang sendiri lagi. Tak ada pecah shot itu ada 30 Arsenal, West Ham cuma 6, tapi dia 8 shot target banding 3, 75% possession banding 25, 146 passing banding 162, 90% akurasi passing sama 69%. Kalau cuma ada statistik aja ya, mungkin kita pikir Arsenal yang bakal menang mudah, mungkin 4-0, 5-0, tapi ini dan dari sepak bola 30 shots ada yang gol, 30 shots, gila emang. West Ham 6 shots, cuma 6 shots, 2 gol. Gila ya. Dan ya kipernya juga lawat, kipernya Arsenal. Dan siapa itu kipernya West Ham, si Areola itu gila ya, 8 save, luar biasa. Tapi emang itu sih apa itu tembakannya itu emang gak terlalu berbahaya juga, jadi ya emang Arsenal yang terlalu stylish dan West Ham yang bermain pragmatis itu jadi counternya Arsenal lah istilahnya. Makanya mereka kesulitan dengan ini. Arsenal gagal mengikuti dari Liverpool di puncak, mereka 40 poin, posisi kedua, cuma berjarak 3 poin sama City ya di bawah, dan City satu laga lebih sedikit. Jadi Liverpool sama Arsenal patut berbahaya, patut waspada lah, karena City bisa mendekat gitu. West Ham posisi ke-6 dengan 33 poin. West Ham lagi bagus ya mereka. Aku ingat berapa tahun lalu mereka di posisi degradasi masih, sekarang mereka ada di posisi ke 6-7 posisi Eropa. Bahkan waktu itu musim lalu menang Champions League, itu pencapaian luar biasa bagi West Ham. Walaupun David Moyes pemainnya hancur ya, tapi West Ham bisa berada di posisi ini cukup luar biasa sih. Ya itu aja dari saya. Ya terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya harap kalian sehat selalu dan menikmati liburan kalian. God bless you.